Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Kamilah, kelompok 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam kelas PAI 1G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum membahas mengenai sistem pendidikan di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian sistem. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu metode. Jika dikaitkan dengan pengertian dan tujuan pendidikan Islam, maka sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Bahasan selanjutnya, dalam sistem ada yang dinamakan komponen. Komponen merupakan sesuatu yang membangun sistem. Contohnya, dalam sebuah sepeda motor terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya ada jok motor, ban motor, knalpot, aki, dan sebagainya. Itu semua adalah komponen dalam sistem yang bekerja dalam sepeda motor. Begitupun dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai komponen dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berpribadi muslim kamil atau muslim yang sempurna atau muslim yang paripurna serta berdasarkan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Komponen dalam pendidikan yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai peserta didik dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tidak mengetahui apapun, sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui sesuatu dengan adanya pendidikan. Dengan manusia diberikan potensi, agar potensi itu berkembang, maka ada yang namanya pendidikan. Komponen dalam sistem yang ketiga adalah pendidik. Pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan, karena pendidik merupakan orang yang akan menyampaikan ilmunya atau mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat.
Komponen dalam sistem pendidikan yang selanjutnya adalah materi. Materi ini berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan lainnya, dipisah-pisah namun merupakan satu kesatuan terpadu. Komponen dalam sistem pendidikan selanjutnya atau yang kelima adalah alat atau media pendidikan. Dalam hal ini, alat atau media pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membawa tercapainya tujuan daripada pendidikan tersebut. Komponen dalam sistem pendidikan yang selanjutnya atau yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan atau proses mendidiknya pendidik kepada peserta didiknya. Lingkungan pendidikan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayat sadaqallahul azim. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tersebut menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga. Orang tua berperan aktif untuk mengajarkan anaknya sebelum ke jenjang sekolah berikutnya. Bahasan yang selanjutnya adalah sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia ada 3. Yang pertama sekolah, yang kedua madrasah, yang ketiga pondok pesantren. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Saat ini kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Yang kedua, sistem pendidikan Islam Indonesia ada yang namanya madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tingkat dasar, biasa disebut dengan madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, tingkat menengah, biasa disebut dengan madrasah tsanawiyah. Yang ketiga, tingkat aliyah, yang biasa disebut dengan madrasah aliyah. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang ketiga ada yang namanya pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santrinya atau peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya asrama atau pemondokan sebagai tempat tinggal para santrinya. Tujuan pendidikan dalam pesantren yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bahasan tentang fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki beberapa fungsi. Di antara yang pertama adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Dengan adanya pendidikan Islam, maka pendidikan Islam tersebut berfungsi sebagai fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Yang kedua, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Fungsi pendidikan Islam yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini fungsinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau
kesalahpahaman yang terjadi pada peserta didik agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat berubah menjadi lebih baik sesuai dengan syariat ajaran Islam. Fungsi pendidikan yang keempat adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini adalah fungsi untuk menangkal hal-hal negatif atau untuk menangkal yang mungkar agar sesuai dengan syariat ajaran Islam. Fungsi pendidikan Islam yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi penyesuaian. Dalam fungsi penyesuaian ini berfungsi untuk menyesuaikan diri antara peserta didik dengan lingkungannya dan peserta didik agar dapat mampu mengubah lingkungan tersebut sesuai dengan syariat ajaran Islam. Demikian sistem pendidikan Islam Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.